Gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu. Dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit. Teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini. Dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang, semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat, bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu. Ya. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir. Padahal dia tidak faham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga. Tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya, penjelasan masalah ini di judul Dahsyatnya Doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan iya, zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya, gitu kan? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah. Meringankan beban keluarga mayit. Bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain. Begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka. Gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir. Bukan. Letakkan pada tempatnya saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Gak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simpel gitu. Saya pernah jelaskan ini, tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian diuruslah jenazah, saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya. Udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya, insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah. Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya. Khair semuanya gitu. Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat gitu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan solati sahabat langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu. Segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia, si jenazah itu, ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke suatu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian. Karena
Dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya? Sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat. Gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti, saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup, ajar. Gitu. Jangan lagi mati. Baiklah. Kita turunin jenazah itu, ditutup, lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu, setelah kami keluar ditutup. Rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat. Kiri kanannya malaikat rahmah membawakan kafan dari surga, malaikat maut di budu-budu kepalanya mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan, sampai saya sadari, ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis, karena riwayatnya panjang itu. Tentang ruh orang beriman keluar, kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersama jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian barulah datang malaikat menduduk.